Nah ini namanya yang Watu Ugalagil teman-teman. Ini Watu Ugalagil. Ugalagil itu apa namanya kalau bahasa Indonesia ini tuh mudah hoyak-hayik, nggak kuat gitu loh, mudah guling, mudah tergelincir Ugalagil itu, jadi nggak kuat, mudah jatuh. Ini dulu ceritanya dulu pernah itu jatuh ke bawah sana, nah ke bawah lembah sana, cuman dia bisa balik ke sini sendiri. Itu cerita dari masyarakat sini. Itu bisa saja terjadi teman-teman, karena apa, ulah dari para bangsa jin itu bisa. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi di vlog Hobi Dolan. Kali ini kita berada di Gunung Suru. Gunung Suru itu bukit kecil ya, terletak di Kelurahan Jogotirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kalau teman-teman pernah baca artikel atau lihat di YouTube, bukit ini salah satu bukit yang banyak diliput oleh YouTuber lain. Itu. Kenapa banyak diliput? Karena ada sesuatu di baliknya. Nah, kita cerita-cerita sambil jalan ke atas. Ini nggak butuh waktu lama untuk mencapai puncaknya teman-teman. Paling sekitar beberapa menit saja karena ini bukit ya, bukan gunung yang tinggi. Kita jalan dan ikuti terus video ini. Bismillah. Kita nanjak. Dua jalan. Coba bisa. Yang mana? Ini dulu ya. Udah itu? Iya. Bismillah. Kita naik. Ini nggak ada pemandunya. Ini nggak apa-apa. Bismillah. Nggak terlalu tinggi kok. Allahu Akbar. Jadi ceritanya gunung ini atau Bukit Suru ini banyak dikunjungi oleh orang-orang yang apa namanya itu ingin mencari pesugihan ya teman-teman. Ini di bukit ini. Jadi pesugihan itu apa namanya usaha untuk mencari bantuan dari makhluk dari golongan jin. Itu. Jadi istilahnya mencari jalan singkat gitu. Yuk. Nah, di dalam keyakinan orang-orang itu bahwasanya apa ingin menjemput atau mencari rezeki ya, itu dari jalan pintas. Pokoknya pengen cepet dapat duit dengan cara yang instan. Jadi ogah untuk apa namanya mencari atau menjemput dengan usaha ikhtiar yang berlebih gitu. Ini jalannya mana? Muter-muter. Ya nggak apa-apa. Allahu Akbar. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu dilarang ya teman-teman oleh agama kita, agama Islam ya, karena hal seperti itu termasuk dosa yang amat sangat besar. Cuman kita memposisikan di posisi mereka ya, orang-orang yang apa namanya mencari jalan ini. Dikarenakan memang banyak faktor ya, salah satu himpitan ekonomi biasanya, kemudian lemahnya iman, sehingga mereka mencari jalan pintas agar bisa keluar dari masalah. Tapi yang menjadi sebab utama itu ya lemahnya iman, atau memang tidak beriman, seperti itu. Lumayan toh. Sampai. Ini baru berapa menit sudah ngos-ngosan. Takbir, Allahu Akbar. Jadi memang iman itu sangat dibutuhkan untuk bekal kita hidup di dunia ini teman-teman. Terus mentok ya? Belum. Wah ini kalau cerita sambil jalan ngos-ngosan teman-teman. Wah ini Allahu Akbar. Bagus sih kayak. Bagus sih. Bagus banget ya pemandangannya ya.
Yuk, kita menyusuri bukit ini. Jadi Gunung Suru ini tempat tujuan dari para pencari pesugihan, yaitu tuyul. Kalau orang Jawa bilangnya itu tuyul. Di sini terkenal dengan kerajaan tuyulnya. Ya, tuyul itu jadi segolongan dari bangsa jin yang fasik, yang dimintai tolong oleh orang-orang fasik juga untuk membantu mereka. Istilah itu mencuri duit itu, teman-teman. Jadi orang fasik ketemu orang jin fasik, ketemu orang fasik, cocok. Ba'duhum auliya ubak. Jadi mereka bantu-membantu gitu. Ini perbuatan dosa besar. Tetapi tidak semua yang mencari ke tempat ini juga berhasil, teman-teman. Jadi banyak yang tidak berhasil. Sudah berbuat syirik, dosa besar, dia tidak berhasil mendapatkan bantuan dari tuyul itu atau jin. Nah, ini atasnya batu seperti ini. Aduh. Kalau di zaman Nabi tidak mengenal istilah tuyul. Di zaman Nabi itu mengenal istilahnya jin pencuri. Di masa sahabat itu, ketika Nabi masih hidup itu ada beberapa kelakuan dari bangsa jin itu yang mencuri, misalnya mencuri zakat, mencuri bahan pokok, itu yang istilahnya tertangkap oleh para sahabat itu. Ya, mereka istilahnya macam-macam, tapi bukan disuruh loh ya. Tertangkap karena mereka mencuri sendiri. Jadi jin pencuri itu sama. Kalau di sini ya istilahnya tuyul di Indonesia. Kalau di zaman sahabat itu ya namanya ya jin pencuri yang mencuri bahan-bahan atau barang-barang manusia. Gitu. Kalau di sini istilahnya tuyul. Dan penggambaran tuyul seperti anak kecil yang tidak punya rambut itu ya imajinasi saja. Sebenarnya wujud mereka ya berbeda. Kamuflase aja. Nah, ini tempat-tempatnya, teman-teman. Seperti ini. Dari tadi itu kita tidak temukan sajen di sini. Berarti ini udah lama nggak dikunjungi oleh para pencari tuyul, bukan para pencari hidayah ya, tapi para pencari tuyul gitu. Sepertinya itu Watu Ogalagil, Kak. Nah, itu katanya gerbang menuju ke alam tuyul, ke alam jinnya itu, dengan ritual tertentu tentunya. Kalau ya kita lihat dulu. Ini lewat sini nih, betul. Kemperinget. Sehat toh. Nah, lewat sini. Ini jalannya setapak yang jarang dilalui orang, teman-teman, karena ini nggak ada apa-apanya di atas ini ya. Alhamdulillah ini musim kemarau, jadi rumputnya kering di atas ini. Kalau pas musim penghujan, rumputnya basah. Nah, suasana seperti ini, teman-teman. Suasana tempat muja ya. Orang-orang mencari tuyul itu, yang namanya kerajaan tuyul. Ya, bisa jadi di sini merupakan kerajaan. Karena Nabi SAW itu menerangkan bahwasanya hidupnya para jin itu ya di bukit-bukit, di gunung-gunung dan di lembah-lembah. Dan di lautan, cuman alamnya yang berbeda. Tidak bersinggungan dengan manusia. Selama kita tidak mengusik ya, kehidupan mereka, mereka pun tidak akan mengusik kehidupan manusia karena sudah dinaskan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini namanya yang Watu Ogalagil, teman-teman. Ini Watu Ogalagil. Ogalagil itu kalau bahasa Indonesia ini tuh mudah hoyak-hayik, enggak kuat gitu loh. Mudah guling, mudah tergelincir Ogalagil itu. Jadi enggak kuat, mudah jatuh gitu. Ini dulu ceritanya pernah itu jatuh ke bawah sana. Nah, ke bawah lembah sana. Cuman dia bisa balik ke sini sendiri. Itu cerita dari masyarakat sini. Itu bisa saja terjadi, teman-teman, karena apa? Ulah dari para bangsa jin itu bisa.
Nah, mereka kan pinter itu untuk jin yang fasik ya. Jin yang fasik itu pinter untuk menyesatkan manusia. Itu. Kalau jin muslimnya ya nggak bakalan itu. Tapi mereka itu cuman membisikkan terus kok, membisikkan. Nah, ini pas nggak ada sajen ya teman-teman, bersih, berarti ini udah lama nggak ada yang kesini. Menurut informasi penduduk sini memang jarang-jarang ya yang kesini itu, apa namanya itu, tidak setiap minggu atau bulan gitu, cuman terkadang saja ada orang-orang dari luar daerah sini yang kesini, luar Jogja lah, itu dari mana-mana itu ada beberapa yang kesini. Ya prihatin ya dengan apa keyakinan dari saudara-saudara kita yang menempuh jalan seperti ini. Itu jalan sesat, jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini namanya watu ogalagil teman-teman. Kalau ada manusia yang bisa merasakan atau bisa melihat apa namanya suasana kondisi alam di sini, itu mereka karena bantuan jin, jadi bisa merasakan. Kalau orang-orang yang insya Allah dilindungi Allah tidak akan bisa melihat apa namanya dan merasakan alam mereka, karena itu keberkahan sendiri. Apa ini beling ya, mungkin saja itu tempat kak, ini bekas ya tempat-tempat sajen dulu. Biasanya kan sajen tuh ya ada ingkung, ada kembang, ada menyan dan lain-lain, ada duit gitu. Nah, ini watu ogalagil teman-teman. Ini simbol atau pintu gerbang masuk ke alam kerajaan jin yang ada di sini, alam tuyul di sini. Jadi teman-teman, apa namanya, mencari rezeki yang halal itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib gitu. Orang-orang yang tersesat di jalan ini adalah orang-orang yang buntu. Jadi kalau kita memposisikan diri di posisi mereka itu, mereka memang buntu teman-teman. Jadi salah satunya di apa nama dalam mencari maisyah ya, mata pencaharian itu. Udah biasanya utangnya banyak gitu, pengen nyaur itu nggak punya duit, nggak punya harta benda yang dijual gitu. Jadi mereka dibisikkan dari syaiton jin, dari syaiton manusia itu, dan dari bisikan syaiton jin itu untuk mencari hal-hal seperti ini. Misalkan curhat kepada orang yang salah, kemudian dibisikkan, wah gampang aja kamu cari istilahnya pesugihan tuyul gitu. Di mana tempatnya, di sana syaratnya apa, seperti ini. Nah, orang yang sudah buntu itu mereka mau aja, padahal itu jalan yang salah gitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat keras ya teguran kepada orang-orang yang berbuat syirik. Seperti ini adalah perbuatan syirik. Innahu mayyusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah. Jadi sungguhnya itu barang siapa yang berbuat syirik pada Allah, maka Allah akan haramkan surga baginya. Itu berat itu. Jadi apa namanya, orang yang berbuat syirik hingga meninggalnya dia itu tidak bertobat, itu maka tidak akan masuk surga dan tempatnya adalah neraka. Itu ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman jangan sampai ya yang beragama Islam khususnya itu, atau manusia secara umum itu melakukan atau praktek hal seperti ini. Nah, di sini di Jogja itu ada salah satunya tempat seperti ini. Lalu ada di tempat lain juga ada, banyak beberapa tempat itu yang secara tidak langsung itu memang sudah terekspos ya, semua tahu gitu. Cuman alhamdulillah banyak yang sudah sadar akan hal seperti ini itu tidak membawa berkah, jadi membawa bencana di dunia dan di akhirat khususnya gitu. Jadi teman-teman jangan sampai ya dari saudara kita, tetangga kita dan kaum muslimin itu apa namanya itu terjerumus ke dalam hal-hal seperti ini. Ini adalah perbuatan syirik akbar, masuk syirik akbar. Barang siapa yang pernah melakukan, wajib baginya untuk taubatan nasuha, benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ajal menjemput itu. Jadi suasananya seperti ini teman-teman. Di belakang ya batu seperti ini. Kalau kasat mata seperti biasa ya dimanapun tempat
yang wingit, yang mistis dan sebagainya, ya biasa saja. Nggak ada apa namanya itu hal-hal mistik yang bisa dirasakan. Yang bisa merasakan ya orang-orang yang bermasalah saja. Jadi orang-orang yang mempunyai jin di tubuhnya itu bisa merasakan tempat-tempat tertentu. Tapi karena Allah memberikan tabir kepada orang-orang yang beriman, ya tenang-tenang aja dimanapun berada. Saya yakin di sekitar sini banyak jin yang melihat kita. Insya Allah yang mau mendengarkan apa namanya itu perkataan yang baik itu mereka jin-jin yang baik, jin-jin muslim. Adapun jin-jin yang fasik itu mesti lari. Dimanapun kalau ada nasihat itu pasti lari. Seperti dalam surat Al-Ikhlas itu kan jelas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mengesahkan Allah saja di dalam semua kehidupan kita. Dalam mencari rezeki, dalam kita bermunajat, dalam kita berdoa hanya pada Allah. Kalau ada permasalahan, ya kita kembalikan pada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Mohon meminta sesuatu hanya pada Allah. Jangan kepada mereka jin yang merupakan hamba Allah juga. Mereka juga ciptaan Allah juga yang bisa membantu kita sesuai dengan kapasitas mereka juga. Dan jelas dalam surat Al-Jin itu larangan bahwasanya manusia itu meminta pertolongan kepada mereka, jin-jin itu, jin-jin sesat itu. Karena apa? Mereka itu akan menambah kesesatan dan dosa bagi manusia, tidak akan memberikan solusi, pasti itu. Nah, itu sudah firman Allah soalnya untuk menjaga manusia agar tidak berinteraksi dengan mereka. Contohnya saja banyak yang telah kita tahu ya, orang-orang yang melakukan ritual seperti ini, kesudahannya bagaimana? Orang-orang yang bisa qabul ya, mereka mencari apa namanya pesugihan tuyul di sini dengan membawa sesajen dan semuanya. Ada yang berhasil dalam artian dapat mendapatkan tuyul, kembali ke rumah untuk beberapa tahun ya mungkin agak meningkat perekonomiannya. Cuman setelahnya itu bagaimana? Jauh dari berkah, jauh sekali dari kebaikan. Dan ada pun orang-orang yang misalkan ke tempat seperti ini memohon, bermunajat kepada mereka para jin dan tidak terkabul doanya. Itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Karena apa? Sudah mencari ke sini dengan susah payah, dengan ritual tertentu, tidak kabul. Itu jinnya tidak mengabulkan permintaan. Itu pertolongan Allah. Dia tidak terjerumus selanjutnya kepada langkah-langkah yang salah gitu. Jadi bagi orang-orang, teman-teman yang pernah melakukan ritual apa saja, mencari pesugihan, ngilmu dan lain-lain yang tidak apa namanya itu terkabul ya. Misalkan ilmu kebal, sudah ritual tertentu tapi tidak bisa. Itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi teman-teman jangan sampai ya sekali lagi kita itu terjerumus kepada hal-hal seperti ini. Ini adalah apa namanya bukit, salah satu bukit yang ada di Yogyakarta, Bukit Suru atau Gunung Suru. Gitu. Kalau di YouTube lain itu jadi menampakkan kemistisannya. Sebenarnya ini bukan mistis, tempatnya biasa aja, cuman bukit kecil aja. Yang menjadikan mistis itu manusianya itu. Jadi juru-juru kuncinya di sini itu. Wah, kalau di sini munajat seperti ini, bikin ritual tertentu, bawa sesajen dan sebagainya, munajat pada yang menghuni sini jin-jin itu akan mendapatkan apa namanya nanti kemudahan, dibantu dalam hal mencari rezeki, khususnya tuyul gitu. Tuyul sendiri sebenarnya nggak ada teman-teman. Tuyul itu adalah imajinasi dari apa namanya kita saja sebagai manusia. Di belahan bumi lain itu yang mencuri, jin yang mencuri itu bukan tuyul, pasti namanya sudah berbeda dan tidak plontos seperti anak kecil gitu, enggak gitu. Itu imajinasi dari kita sendiri. Pesan saya yang terakhir, selalulah ya kita giat ya, kerja keras mencari rezeki itu. Berapapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dan kita syukuri. Kalau kurang banyak, ya berusaha lagi mencari dengan usaha yang lain atau menambah kerja yang lain. Itu insya Allah akan Allah bukakan pintu rezekinya. Kita terima, kita banyak bersyukur, insya Allah menjadi berkah, barokah bagi kita dunia dan akhirat.